Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bangsa Kalakea, orang asli Nusantara. Di masa lalu, Maharasi Walmiki dalam Ramayana dan Maharasi Vyasa dalam Mahabharata. Kisah ini lalu dituliskan pada sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Telah menggambarkan tentang penguasa samudra yaitu Baruna, yang istananya lebih indah dan lebih mewah bila dibandingkan dengan Indraloka atau tempat tinggalnya Dewa Indra. Anak-anak Baruna yaitu bangsa Kalakea sangat ditakuti karena sering mengusik dan menjarah Indraloka yang ada di Amarawati. Bahkan Brahmaloka yaitu tempat tinggalnya Batara Brahma sempat diserbu oleh bangsa penghuni samudra tersebut. Kisah Ramayana dan Mahabharata itu sebenarnya terjadi jauh sebelum bangsa Arya yang mendiami tanah India. Sebelum dituliskan, kisah tersebut sudah disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi selama kurun waktu yang sangat lama. Apa yang sampai pada kita sekarang ini adalah hasil karya tulis begawan lain di masa ribuan tahun setelahnya. Jadi bukanlah asli karya tulis dari kedua Maharasi tersebut. Meskipun begitu, ceritanya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh keduanya dulu. Lantas siapakah bangsa samudra itu? Mengapa sangat ditakuti oleh orang India kuno? Mereka itu adalah bangsa yang tinggal di Laut Selatan India atau yang sekarang termasuk dalam kawasan Nusantara, bernama Kalakea, sebab mereka itu keturunan dari Dewi Kalaka. Kalakea itu bentuk jamak dari Kalaka yang berarti keturunan Kalaka. Ciri-ciri fisik mereka ini lebih realistis lagi dijelaskan dalam legenda di India, yaitu kisah Bahubali. Dengan kulit yang berwarna hitam, rambut keriting, mata lebar, hidungnya besar, sehingga mirip dengan gambaran manusia dari ras Melanesia. Jadi Ramayana dan Mahabharata sebenarnya sudah menganggap bahwa bangsa Kalakea yang tinggal di Laut Selatan India itu adalah orang Melanesia. Visualnya pun sudah digambarkan lebih jelas di film Bahubali, di mana bangsa Kalakea itu menyerang kerajaan Mahismati, dan oleh Raja Amarendra Bahubali mereka pun dapat dikalahkan. Nah, bangsa Kalakea ini digambarkan seperti bangsa agresif. Kalau sudah menyerang naik ke daratan India, mereka akan berjumlah jutaan orang. Bahkan digambarkan sampai menyerang tempatnya Dewa Indra atau Indraloka di Amarawati dan menghancurkannya. Bahkan diceritakan pula bangsa Kalakea ini sampai menyerang Brahmaloka atau tempat bersemayamnya Batara Brahma. Sungguh bangsa yang sangat luar biasa. Dalam mitologi Hindu disebutkan bangsa Kalakea ini termasuk dalam kelas Asura, bukan dewa tetapi memiliki kemampuan yang setara dengan dewa. Mereka adalah klan Denawa yang kuat, ganas, dan kejam. Mereka ini adalah keturunan Kalaka, putri Vaisvanara atau putra Danu. Vaisvanara memiliki 3 anak perempuan lainnya, yaitu Paloma, Upadanavi, dan Hayasira. Paloma adalah leluhur dari klan Denawa yang lain yang disebut Pauloma. Baik Kalaka dan Pauloma menikah dengan Maharasi Kasyapa, yang dengannya mereka melahirkan 60.000 Denawa yang terhormat. Lalu pada zaman Satya Yuga, ada seorang Asura bernama Vetra. Vetra dan rekan-rekannya para Kalakea berperang dengan para dewa dan menyebabkan mereka sangat menderita. Dewa Indra menjadi sedih dan Batara Wisnu membantunya untuk meminjamkan kekuatan. Para dewa lainnya juga merespon dengan turut meminjamkan sebagian kekuatan mereka sendiri. Para pengikut dewa-dewi pun mengikutinya dengan memberikan energi mereka juga, memberikan Dewa Indra kekuatan yang cukup untuk menaklukkan Vetra. Dengan begitu akhirnya Dewa Indra berhasil membunuh Raja Asura tersebut. Mendapati hal tersebut, bangsa Kalakea yang tersisa melarikan diri dan bersembunyi di laut, di mana mereka selalu berkomplot dengan siapapun yang menjunjung tinggi kebenaran dan asketisme. Mereka akan tetap berada di lautan pada siang hari dan keluar pada malam hari untuk menyembelih dan mengonsumsi para resi atau brahmana di tengah-tengah praktik keagamaan. Menanggapi gangguan ini,
para dewa mendekati Batara Wisnu dan memintanya untuk membantu mereka. Sang Batara pun menjelaskan bahwa para Kalakea telah menyembunyikan diri mereka di lautan dan tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Dia merekomendasikan agar para dewa mencari bantuan Agastya yang bijak untuk mengeringkan lautan, dan Agastya meminum semua air laut sampai menjadi kering, mengungkap bangsa Kalakea yang bersembunyi. Para dewa mengepung Asura dengan kemenangan. Mereka yang selamat melarikan diri ke bawah tanah, ke Patala. Lalu setelah Kalakea dikalahkan, para dewa meminta Agastya untuk mengisi kembali samudra, yang dia jawab tidak bisa karena dia telah mencerna airnya. Terkejut oleh peristiwa ini, para dewa pergi ke tempat tinggal Batara Brahma untuk membahas tentang pemulihan laut. Jadi orang India pada masa lalu tetap ngeri dengan orang-orang yang tinggal di laut selatan ini jika mereka sampai naik ke daratan. Terlebih orang India itu adalah bangsa daratan, mereka bukanlah bangsa pelaut. Makanya sering menjelaskan tentang bangsa Kalakea itu dengan pandangan yang negatif, sebagai pembawa teror, suka menjarah, senang berperang, dan anti dewa. Padahal mungkin tidak begitu. Hanya karena rasa takut dan tidak sukanya, maka orang-orang di tanah India pada masa lalu menggambarkan bangsa Kalakea itu sedemikian buruknya, mirip gambaran iblis yang sangat jahat dan senang dengan kekacauan. Lalu jika mempelajari ilmu antropologi fisik, maka kita akan mengetahui bahwa dahulu kala di sebuah kawasan Nusantara dihuni oleh ras Melanesia. Satu contoh pernah digali di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, tepatnya di daerah Wajak, di mana di tempat itu ditemukan fosil manusia purba yang hidup sekitar 60.000 tahun sebelum Tarik Masehi. Setelah direkonstruksi, maka didapatkannya ciri-ciri manusia dengan ras Melanesia. Temuan Wajak itulah yang dinamakan Homo wajakensis. Artinya pada masa 60.000 tahun yang lalu di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sudah dihuni oleh orang-orang dari ras Melanesia ini. Hal ini sesuai dengan gambaran bangsa Kalakea dalam kisah Ramayana dan Mahabharata dari India. Bahkan orang Jawa yang melek sejarah leluhurnya dulu memang telah mengakui bahwa nenek moyang mereka itu berkulit hitam, mirip dengan gambaran dari ras Melanesia. Data-data mutakhir dari para ahli maritim, baik tentang Afrika, Eropa, atau Asia Tenggara, menghasilkan temuan-temuan yang sangat mengejutkan, di mana temuan itu secara jelas telah menunjukkan bahwa bangsa Nusantara adalah raksasa maritim yang diakui, dijadikan acuan, bahkan sangat disegani oleh bangsa-bangsa besar seperti yang ada di Mesir, Mesopotamia, Cina, India, dan Eropa. Hal itu sudah dimulai dari sebuah tarik yang mengagumkan, yaitu lebih dari 60.000 tahun yang lalu.